Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik logo loncengnya agar kalian tidak tertinggal updatean terbaru video dari channel ini. Dukung terus channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat, menarik dan menghibur kalian semua. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Oke sahabat Traveler, kali ini saya pribadi akan membahas tentang makhluk SCP-001, 002, 003, 004, dan 005. Jangan kemana-mana, tetap saksikan terus. Just keep watching. SCP-001 atau Proposal Dr. Cleves dengan julukan The Gate Guardian adalah etis makhluk humanoid sekelas skater dengan tinggi 1000 kaki, memiliki sayap yang bercahaya, tumbuh dari bahu, punggung, pergelangan kaki hingga pergelangan tangan. Dan dia membawa senjata seperti pedang atau pisau yang dapat memancarkan api yang menyaingi panas matahari, tetapi anehnya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan di sekitarnya. Seperti namanya, The Gate Guardian, ia sering dijumpai di depan gerbang yang sama pada kolosal, di mana hutan pastoral dapat dilihat bersama dengan beberapa entitas lain. Hutan tersebut biasa disebut Eden. Sayangnya makhluk ini bukanlah tipe makhluk yang terbuka bagi beberapa orang atau grup yang berhasil masuk ke dalam hutan berjarak 1 km di mana SCP-001 ini berada. Mereka akan mendapatkan sinyal, telepati atau kode-kode yaitu live or forgetting, bahwa mereka harus meninggalkan tempat tersebut dan melupakan keberadaan SCP-001. Dengan inilah SCP Foundation dengan senang hati menjaga, mengamati makhluk tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. SCP-002 atau dikenal sebagai The Living Room adalah sebuah kartu besi yang memiliki kumpulan daging dengan volume 60 meter kubik yang berbentuk layaknya kamar apartemen. Kamar tersebut memiliki furnitur yang setelah diperiksa merupakan tulang, rambut, dan substansi biologis yang berasal dari manusia. Sampai saat ini, semua barang yang ditemukan memiliki DNA yang terfragmentasi atau DNA bebas. Kasus yang populer bahwa subjek ini telah memakan setidaknya 7 orang dewasa setiap kali seorang manusia yang masuk dan bersentuhan dengan interior SCP-002. Mereka akan dimakan, daging dan tulang mereka diubah menjadi perabotan di dalam ruangan seperti lampu, karpet, televisi, radio, kursi, 3 buku dengan bahasa yang tidak diketahui, 4 mainan anak-anak, dan tanaman kecil yang berada di dalam pot. Telah dilakukan beberapa kali tes menggunakan berbagai macam binatang, termasuk binatang primata, dan gagal untuk mendapatkan respon dari SCP-002 ini. Tes menggunakan mayat pun juga gagal. Rupanya, tampaknya SCP-002 hanya menggunakan manusia hidup sebagai proses mengubah substansi menjadi perabotan. SCP-003 atau Biological Motherboard memiliki bentuk fisik seperti motherboard pada umumnya, namun yang membedakan ialah harus berada pada suhu di atas 35 derajat Celcius atau lebih aman pada suhu 100 derajat Celcius. Jika pembangkit listrik mati, semua unit harus siap siaga menghadapi pertumbuhan motherboard SCP-003 ini. Saat ditemukan, komponen ini akan menyatu dengan salah satu batu dengan ukiran bahasa yang aneh. Bahkan masyarakat meyakini ini adalah teknologi alien. Hal yang terjadi pada SCP-003 berbentuk motherboard ini ketika suhu tidak mencapai 35 derajat Celcius terdapat dalam 2 tahap.
Tahap pertama, udara dalam ruangan kian menyusut dan menciptakan ruangan hampa untuk mencegah udara terus dialirkan secara paksa untuk mengisi ruangan penyimpanan. Dan tahap kedua, mulai muncul secara kasat mata akan terlihat rambut dan kuku yang tumbuh keluar dari motherboard ini. Pada akhirnya, bagian yang paling parah adalah ia bisa menyatu dengan komponen benda-benda di sekitarnya dan membentuk sebuah tubuh mirip perempuan serta berupaya terus tumbuh hingga sempurna menyerupai gadis dewasa. SCP-004 atau disebut The Rusty Keys and the Door adalah pintu kayu tua gudang dan satu set 12 kunci baja berkarat. Pintu itu sendiri merupakan pintu masuk ke sebuah pabrik ditinggalkan di suatu daerah yang dirahasiakan. Sejarah ditemukannya SCP-004 yaitu pada tahun 1949 3 orang remaja masuk tanpa izin pihak berwenang di kota ke tempat ditemukannya pintu itu. Menurut kesaksian mereka menemukan satu set kunci berkarat dalam peti besi dan tidak tahu dari mana kunci itu berasal. Namun salah satu teman mereka, di mana orang yang pertama melangkah masuk ke dalam pintu tersebut, menghilang. Pemerintah setempat menemukan tangan kanan yang putus dari si remaja yang menghilang 8 km dari SCP-004 tersebut. Bagian lain dari tubuh remaja ini ditemukan sejauh 32 km dari pintu pabrik. Di bawah interogasi, para remaja ditangkap memberitahu pihak berwenang bahwa saat membuka pintu dengan salah satu kunci, si remaja tersebut robek menjadi beberapa bagian dan masing-masing menghilang. Pada titik ini, SCP Foundation kemudian mengambil alih penyelidikan. Agen SCP memperoleh kunci dari pemerintah setempat untuk memulai pengujian. Pengujian menunjukkan bahwa SCP-004 tersebut yang dapat didapat melalui SCP-004 semua masuk ke dalam kunci tunggal pada pintu terlarang itu. 12 personil kelas D atau kelompok SCP kemudian ditugaskan untuk menguji efek dari pintu tersebut. Dari subjek tes masing-masing yang memasuki ruangan, hanya 2 yang dapat bertahan hidup. Membuka pintu dengan tombol apa saja menyebabkan subjek tes akan terkoyak di beberapa bagian tubuh. Pada saat penulisan, hanya 2 bagian dari masing-masing subjek yang telah ditemukan. SCP-005 atau Skeleton Key adalah sebuah kunci hiasan menampilkan karakteristik masa diproduksi kunci khas digunakan pada tahun 1920. Ketika seseorang warga sipil menemukan kunci ini dan digunakan untuk menyusup fasilitas keamanan yang tinggi, SCP-005 ini memiliki kemampuan yang unik untuk membuka setiap dan semua bentuk kunci, baik itu mekanis atau digital, dengan relatif mudah. Asal-muasal kemampuan ini belum ditemukan, namun SCP Foundation telah menandainya sebagai SCP-005. Mereka akan mengamati, menjaga objek tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Oke sahabat Revaler, mungkin cukup video untuk kali ini. Untuk video saya selanjutnya, saya akan membahas tentang SCP-006 sampai SCP-0010. Sekiranya kalau ada kesalahan ataupun kekurangan dalam video ini, mohon dimaafkan. Kalaupun ada kritik, request ataupun saran, silakan kalian komen di bawah juga. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan tentang makhluk kriptid, legenda, mitos, ataupun yang lainnya. Saya pribadi mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you in the next video.